Record. Mulai. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Semoga selalu diberi kesehatan bagi kita semua. Melanjutkan sesi pertama di sesi pertama seminar kemarin. Kita menginjak ke sesi kedua di hari Minggu ini. Kita nanti insya Allah akan mengadakan bimbingan secara intensif. Sebelum kita menginjak bimbingan secara lebih intensif dengan pemateri-pemateri yang lebih khusus, nanti akan ada penyampaian sedikit materi pengantar dari para Bapak Ibu Kaprodi. Ada 5 Bapak Ibu Kaprodi di sini nanti, ada Bu Susdarwati, ada Bu Arwendi Swijayanti, ada Pak Joko Hari Suprianto, dan juga ada Bapak Andi sebagai Kaprodi Penjas. Oke. Untuk mempersingkat waktu, ini nanti langsung saja, nanti materi yang pertama dari saya sendiri, nanti selaku sebagai Kaprodi Program Studi Pendidikan Matematika, akan mencoba menyampaikan materi sebagai pengantar di pertemuan yang pertama ini. Adapun nanti yang saya akan bahas yaitu tentang penulisan karya ilmiah. Di sini karya ilmiah masih saya ambil lebih umum dulu. Jadi belum ke yang spesifik ke artikel ilmiah. Seperti itu, nggih. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja materi yang pertama dari saya sendiri, Ibu Arum Dwi Rahmawati. Sudah tampak di layar. Ya, mohon slide kedua, Bapak moderator. Ya, di sini sudah ada penulisan karya ilmiah. Dan bisa sudah di slideshow ya sama moderatornya. Ini Mbak lanjut, Pak. Ditampilkan semua saja dulu. Nggih. Nah, kita masuk di pertanyaan ini dulu, nggih. Mengapa guru atau dosen itu harus menulis karya ilmiah? Nah, itu ya yang pertama dalam rangka perolehan angka kredit untuk kenaikan jabatan. Iya apa enggak? Ya, pasti iya. Pasti banyak yang memerlukan angka kredit atau untuk menaikkan angka kredit itu kita harus melakukan apa saja. Tuh, salah satunya kita untuk uji sertifikasi. Ya. Benar enggak itu? Saya kira Bapak Ibu bisa menjawab sendiri itu ya. Kemudian ataukah sungguh-sungguh untuk peningkatan profesionalisme? Nah, bagaimana ini? Benar tidak atau hanya untuk yang poin pertama dan kedua? Seperti itu. Lanjut Bapak. Lanjut Bapak slide-nya. Mohon. Ya. Ini ya. Setelah kita tahu beberapa alasan kenapa guru sama dosen itu harus menulis karya ilmiah, kita juga tahu konsep tulisan atau karya ilmiah ya di sini ya. Nah, bagaimana sih konsep tulisan karya ilmiah itu? Nah, ini ya. Konsepnya itu ada yang pertama didasari oleh hasil pengamatan. Bisa juga peninjauan ataupun penelitian dalam bidang tertentu. Entah itu bidang pendidikan bisa jadi, bidang di luar pendidikan bisa jadi ya. Jadi masih bisa lebih dikaji lagi. Kemudian yang pertama disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa. Nah, ini ya. Karena ini namanya ilmiah, ya kan? Ada kata kunci ilmiah di sini. Nah, di sini juga muncul clue yang lain. Nah, ada metode tertentu dan sistematika penulisan yang bersantun bahasa. Pasti bahasanya itu bukan bahasa gaul ya, pasti bahasanya itu lebih ilmiah dan lebih bersantun bahasa. Tidak perlu saya jelaskan lagi di sini. Kemudian isiannya
dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Jadi karena ilmiah, secara otomatis pasti tanggung jawab juga bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu ya. Lanjut Bapak. Nah, ini ya. Nah, ada konsep pasti terus muncul syarat tulisan ilmiah, ya kan? Yang pertama ada isian kajiannya berada pada lingkup pengetahuan. Oke, pengetahuannya bagaimana? Pasti pengetahuan yang ilmiah di sini ya. Kemudian langkah pengerjaannya dijiwai dengan metode ilmiah pula. Tadi sudah dikatakan konsepnya tadi kan juga salah satunya juga menggunakan metode yang ilmiah serta sistematika dan santun bahasa. Kemudian berikutnya ada sosok tampilannya sesuai dan memenuhi syarat sebagai sosok keilmuan. Ini syarat tulisan ilmiah. Ini juga sudah jelas sekali. Monggo Bapak lanjut. Ini mohon maaf ya agak lama ini loadingnya. Kemudian ini ya, apa sih itu metode ilmiah? Tadi ada di konsep muncul kata-kata metode ilmiah, di syarat juga muncul kata-kata metode ilmiah. Nah, apa itu metode ilmiah sendiri? Yuk lanjut. Kira-kira apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah itu apa? Merupakan cara bekerja atau prosedur untuk memperoleh kebenaran ilmiah yang memiliki dua tuntutan. Apa itu? Rasional dan teruji. Nah, itu nanti akan berkaitan sama namanya rasional dan teruji. Pasti ada kata-kata logis nanti. Nanti kita tunggu ya apakah benar ada kata-kata logis. Oke. Terus kemudian 4 komponen utama metode ilmiah. Nah, ini ya. Ada pengertiannya di atas, kemudian muncul yang kedua ada komponen utama metode ilmiah. Yang pertama perumusan masalah. Kemudian pengujian hipotesis, verifikasi data, penarikan kesimpulan. Nanti kita akan kaji lebih lanjut apa itu perumusan masalah, pengajuan hipotesis, verifikasi data, penarikan kesimpulan. Yuk lanjut Bapak. Oke ya. Terus kemudian, nah untuk lebih lanjutnya, ini akan dilanjutkan oleh Kaprodi Pendidikan Guru Anak Usia Dini, yaitu Ibu Arwendis Wijayanti. Monggo Ibu, kami persilakan. Oke. Baik, terima kasih Bu Arum. Saya Ibu Arwendis Wijayanti, Kaprodi PG PAUD STKIP Modern Ngawi. Baik, tadi sudah dijelaskan sama Ibu Arum. Berikutnya saya akan menjelaskan sedikit, yaitu ciri-ciri tulisan karya ilmiah. Yang pertama, harus logis. Jadi, tulisan itu bisa dilogikakan dengan baik. Kemudian yang kedua, sistematis atau tertata dengan rapi, objektif. Yang keempat, tuntas dan menyeluruh. Yang kelima, seksama. Yang keenam, jelas pastinya. Yang ketujuh, kebenarannya dapat diuji. Yang kedelapan, harus secara terbuka. Yang kesembilan, berlaku secara umum. Yang kesepuluh, penyajiannya memperhatikan bahasa yang santun serta tata bahasa baku. Tuh, jadi 10 poin itu mungkin nanti akan lebih jelas lagi, yaitu bahasa atau tata tulis dalam tulisan ilmiah itu yang seperti apakah? Jadi tulisan ilmiah menggunakan ragam bahasa Indonesia yang baku. Jadi di situ harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Yang kedua, ciri-ciri ragam bahasa Indonesia. Yang baku yaitu menggunakan awalan, ber, atau mo secara eksplisit. Oke, yang kedua menggunakan kata tugas secara eksplisit dan konsisten, serta dengan fungsinya. Yang ketiga, struktur logika yang tidak rancu. Kemudian gramatikalnya harus secara eksplisit dan konsisten. Yang kelima, hindari pemendekan bentuk kata atau kalimat, unsur gramatikal dan leksikal yang berbau kedaerahan harus dihindari.
Yang ketujuh, menggunakan pola urutan aspek pelaku kata kerja pangkal pada kalimat pasif berpelaku. Yang kedelapan, menggunakan sistem tulisan resmi, yakni ejaan yang disesuaikan atau EYD. Selanjutnya, karakteristik aspek kata tulis dalam tulisan ilmiah. Judul hendaknya singkat. Oke, jadi biasanya berkisar antara 8 sampai 12 suku kata. Jadi kalau membuat judul tidak perlu panjang-panjang. Nanti ada tipsnya ketika judul itu terlalu panjang, boleh di bawah kita berikan dalam kurung keterangannya, biasanya karena judulnya terlalu panjang, diikuti juga penelitiannya seperti apa. Oke, kemudian abstrak. Abstraknya terdiri dari, ini sangat penting, harus dan wajib 100 sampai 150 kata. Jadi maksimal 3 paragraf, cukup berisi mengenai tujuan, cara penelitian, atau pembahasan, serta yang paling penting hasil penelitian tersebut. Kemudian paragrafnya mempunyai ciri satu kesatuan ide, kepaduan hubungan antar kalimat, serta kelengkapan pikiran utama dan penjelas. Yang terakhir, pengalimatan hendaknya pendek-pendek tetapi jelas dan mengikuti struktur. Oke, selanjutnya yang kelima, argumentasi ilmiah hendaknya ada dalam pembahasan. Oke, dapat dipertanggungjawabkan dan mengacu ke teori atau hasil penelitian terdahulu. Kemudian yang keenam, sintesa kajian pustaka tidak hanya kopas saja dari teori, namun juga antar satu teori berkaitan dengan hasil penelitian yang akan dibahas nanti. Jadi tidak semerta-merta diambil dari teori keseluruhan. Kemudian yang ketujuh, kutipan berupa kutipan langsung atau tidak langsung dengan menyebutkan sumber referensinya. Biasanya ada. Yang terakhir, yang kedelapan, kesimpulan berupa intisari pembahasan dan jawaban atau masalah yang dikemukakan. Daftar pustaka umumnya ditulis dengan urutan nama sesuai dengan penulisan daftar pustaka. Oke, jadi 9 itu yang kiranya wajib berada di komponen tata tulis karya ilmiah. Untuk selanjutnya, proses menulis karya ilmiah ada 5, dan selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Ibu Susdarwati. Oke. Ya, silahkan. Ini ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini untuk selanjutnya akan saya jelaskan. Saya Joko Heri Suprianto sebagai Kapolri PGSD, mana saya akan melanjutkan dari penjelasan dari Bu Arwendis. Sini proses penulisan karya ilmiah yang pertama itu ada 5. Yang pertama adalah pre-writing, yang kedua selanjutnya Bapak tampilkan semua saja, mohon. Ya, di sini ada 5 ya, pre-writing, ada 3, ada 4 editing dan 5 publikasi. Selanjutnya di sini akan saya jabarkan semuanya. Yang pertama, silakan. Selanjutnya. Pre-writing yaitu menentukan topik, tema, dan masalah. Sebelum kita menulis apa saja, itu entah artikel atau buku, pasti kita harus menentukan tema atau topik dan menemukan masalah, yaitu di mana yang akan kita angkat. Yang kedua adalah menentukan jenis dan bentuk tulisan, yang di mana kita di sini untuk kita tentang artikel itu ada 2 jenis, yaitu dari hasil penelitian dan yang kedua adalah non penelitian. Nah, yang ketiga adalah mencari, menemukan dan mengembangkan bahan, yang dimana di sini dari permasalahan yang ditemukan itu kita bisa menjabarkan atau mengangkat dari permasalahan yang ditemukan, khususnya ini untuk guru dan dosen. Pastinya dalam pembelajaran ada permasalahan yang bisa diangkat. Ya, salah satunya misalnya permasalahan di kelas. Kalau di tingkat
SD mungkin bisa angkat dengan PTK, kalau SMP, SMA, atau tingkat perkuliahan itu tentang pembelajaran atau metode yang bisa diangkat. Yang keempat adalah membuat kerangka tulisan. Nah, di sini kerangka tulisan ini adalah di mana kita bisa mengatur atau merencanakan dari awal sampai akhir atau luaran yang akan kita berikan kepada keluaran yang kita bisa hasil dari penelitian atau artikel yang kita tulis. Dan selanjutnya, bisa selanjutnya. Yaitu yang kedua, ya ini sini ya, writing di sini adalah merupakan penuangan ide atau gagasan dan secara tertulis. Ya, dari apa? Yang pertama tadi menemukan atau mengangkat tema, dan di sini kita tuangkan ide-idenya atau gagasan yang sudah ada tadi kita tuliskan. Yang kedua, ya, fokuskan pada penuangan tulisan sebanyak-banyaknya. Nah, di sini biasanya dalam mengangkat artikel atau proposal, kalian membuat itu kita takut salah. Nah, kita tuangkan semuanya saja, nggak usah intinya takut salah atau takut ini benar atau salah, itu nggak usah, kita hilangkan dulu dalam penulisan artikel. Yang ketiga adalah untuk sementara tidak perlu memperhatikan kesalahan, itu yang sudah saya sampaikan tadi. Bahasa atau ejaan yang salah itu kita tulis saja. Nanti dalam tahap selanjutnya kita baru seleksi. Jadi tingkat kesalahan itu tidak usah menjadi hal yang membatasi kita dalam menulis artikel atau menulis atau publikasi yang akan kita laksanakan. Yang keempat adalah jika kehabisan ide, cari bahan kembali. Ya, kita sering saja membaca atau cari referensi sebanyak-banyaknya sehingga muncul ide atau gagasan baru dalam menuangkan tulisan yang akan kita terbitkan. Selanjutnya. Yang ketiga, revision adalah membaca ulang atau di sini tadi di tahapan kedua drafting tadi kita menulis apa yang ada di pemikiran, apa yang ada di pemikiran kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Dan terus itu ejaan salah atau dari struktur kata yang masih terbolak-balik, ya disinilah kita tahapan 3 ini kita baca ulang atau kita baca ulang sendiri atau dengan bantuan orang lain. Biasanya itu kalau kita lebih jeli, orang lain itu bisa menilai ada kesalahan di satu paragraf atau satu tema yang kita angkat. Nah, yang kedua adalah mencari bagian-bagian tulisan yang mungkin harus, yang pertama adalah diperbaiki. Mungkin tulisan yang spasinya masih keliru, terus struktur katanya masih terbolak-balik. Ya, di sini kita perbaiki. Yang kedua kita ubah. Jika mungkin subjek atau metode yang kita gunakan itu masih kurang pas, kita ubah. Sehingga bagaimana lebih bagus dan struktur kata yang kita gunakan itu bisa lebih gampang dimengerti oleh orang yang membaca. Yang ketiga adalah diganti. Nah, ini mungkin kalau yang lebih fatal atau sulit diteliti atau hasil karya kita sulit, kita ganti. Yang keempat adalah dipindah. Nah, itu kita ganti total atau pindah subjek penelitian kita ganti atau kita pindah karena ada faktor tertentu yang tidak bisa atau tidak menunjang. Nah, selanjutnya. Editing. Nah, disinilah ini dari mungkin 75% dari penelitian kita atau hasil artikel yang kita tulis hampir jadi. Yang pertama adalah kita membaca kembali. Sama seperti tahapan ketiga, kita baca kembali. Kalau kita baca sendiri sudah, kita lebih bagusnya kita serahkan kepada orang lain yang lebih teliti
bisa menilai dari hasil karya kita, hasil artikel kita, sehingga nanti kita tidak kena plagiasi dari artikel yang sudah terbit. Biasanya itu kalau kemarin kan sudah ada materi pertama. Dari pertama itu ada bagaimana cara mengedit atau bagaimana cara mengutip. Nah, disinilah tahapan ini adalah editing ini. Yang kedua adalah mencari bagian-bagian tulisan yang masih mengandung kesalahan bahasa, ejaan, kata tulis. Nah, ini biasanya kalau struktur kata itu, kalau udah terbiasa mungkin struktur katanya itu lebih bagus, runtut, dan gampang dimengerti orang. Kalau kita tahapnya mungkin baru menulis 1 kali atau 2 kali, saya yakin Bapak Ibu semuanya kita menuangkan tulisan itu masih terbolak-balik katanya. Itu hal biasa. Jadi jangan merasa sanggung bagaimana ini yang saya nggak bisa nulis, itu biasa, wajar. Tahapan dari demi tahapan itu akan terlewati jika kita terbiasa menulis. Nah, yang ketiga adalah memperbaiki kesalahan bahasa, ejaan, dan dari yang kita temukan kita perbaiki. Nah, kita perbaiki dari kesalahan yang ditemukan dari kita sendiri atau dari review kita atau dari teman atau yang sudah membaca dari artikel kita. Jadi kita perbaiki bagaimana struktur kata, bahasa, atau ejaan yang benar. Yang keempat adalah memastikan atau pengutipan dan merujukan yang benar. Nah, ini yang kemarin saya ingat hari pertama itu disampaikan oleh Pak Heri. Bagaimana cara mengutip atau rujukan yang benar. Nah, itu kita gunakan dengan Mendeley. Karena apa? Itu kalau kita ngutip, ya berilah apresiasi kepada yang kita kutip. Salah satunya dengan Mendeley. Mendeley itu apa? Itu akan menjadi poin tersendiri atau citasi kepada yang kita kutip. Misalnya, saya ngutip dari miliknya Bu Mas Andi, ya Pak Andi, artikelnya kita kutip. Nah, itu Pak pakai dengan Mendeley supaya apa? Itu terekor atau terbaca oleh citasi. Jadi kita tidak perlu membayar, tapi kita hargai dengan cara citasi. Nah, itu akan menjadi angka kredit atau poin tersendiri untuk artikel yang kita kutip. Ya, selanjutnya. Nah, ini publikasi. Biasanya hasil akhirnya ini. Saya yakin semuanya membutuhkan ini, hasil akhir dari tahapan artikel yang disusun. Ya apa? Karena inilah yang dinilai hasil akhirnya. Karena apa? Untuk kepangkatan, angka kredit, atau bahkan kalau guru mungkin naik golongan, kayak gitu, inilah yang diakui bahwa publikasi ini sangat penting. Karena terkait apa? Kita di jurnal atau di mana. Kalau jurnal saya yakin Bapak Ibu sudah ada yang mengerti, ada tingkatan-tingkatan, Scopus, ada Sinta. Nah, di sinilah artikel kita kalau bagus ada tingkatan tersebut. Nah, di sini yang pertama adalah menunjukkan karya tulisan kepada orang lain dan masyarakat. Tujuannya apa? Salah satunya adalah supaya artikel kita dibaca. Ya, salah satunya adalah artikel kita selalu dibaca supaya orang banyak mengerti atau banyak bisa melihat dari artikel yang kita susun. Nah, yang kedua adalah mengirimkan ke penerbit, ke majalah ilmiah, surat kabar atau majalah populer atau jurnal. Nah, di sini gini, kita mungkin bisa menyediakan di sedikit modern itu ada jurnal. Ya, silahkan nanti Bapak Ibu yang mempunyai artikel bisa dipublikasi. Mungkin panitia akan meng-share dari alamat jurnal dari sedikit modern. Ya, mungkin Bapak Ibu yang kesulitan dalam publikasi atau tidak dalam mencari tempat untuk mempublikasikan artikelnya, setelah kita ada. Yang ketiga adalah menyeminarkan karya tulis, seminar hasil penelitian atau pertemuan ilmiah. Nah, disinilah nanti hasil penelitian Bapak Ibu bisa diseminarkan. Salah satu adalah seminar nasional. Yang keempat adalah setelah dipublikasi, barulah karya tulis ilmiah dapat diajukan untuk kenaikan jabatan uji sertifikasi guru. Nah, ini saya yakin kalau ada publikasi ini pasti Bapak Ibu dapat, tujuannya hasil akhirnya adalah 4. Nah, di sini ini cukup sampai ini. Dari selanjutnya akan diteruskan dari Bu Susdarwati untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Sekian.
Terima kasih Pak Cokro. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Susdarwati, saya dari Prodi Pendidikan IPA Stikip Modern Ngawi. Saya di sini diberi amanah untuk menjelaskan sedikit tentang artikel ilmiah. Ya, apa sih artikel ilmiah itu? Nah, artikel ilmiah merupakan karangan yang menyajikan permasalahan atau pengetahuan keilmuan dan ditulis menurut tata cara penulisan tertentu dengan baik dan benar. Jadi namanya ilmiah ya, sehingga kita dibatasi. Ketika kita memiliki permasalahan, maka kita akan melakukan penelitian. Tidak hanya sebatas itu, mungkin ada pengetahuan. Pengetahuan itu akan disajikan secara keilmuan, sehingga bisa ditulis secara runtut sesuai dengan sistematika penulisan artikel ilmiah. Next. Nah, ini ada ciri-ciri artikel ilmiah. Isinya berada pada kawasan pengetahuan keilmuan. Sehingga nanti jika misalnya Bapak Ibu punya sedikit pengetahuan, bisa dikaji di dalam sebuah artikel, namun harus gagasan itu tetap harus mendapatkan studi literatur keilmuan. Terus yang kedua, ditulis dengan cermat, tepat, dan benar, serta menggunakan sistematika umum dan jelas. Jadi, ketika kita memiliki sebuah artikel, maka kita harus menentukan bagaimana cara menulisnya. Kita menentukan, kita misalnya publish di mana. Kita misalnya nanti setelah hasil output dari hari ini adalah artikel. Dari Jurnal Pendidikan Modern itu memiliki sistematika untuk artikel ilmiah yang diterbitkan di Jurnal Pendidikan Modern. Nah, maka kita harus mengikuti sistematika yang ada di jurnal tersebut. Terus kemudian, tidak bersifat subjektif, emosional, dan tidak mengungkapkan tekanan, sangkaan, atau memuat pandangan tanpa fakta. Namanya artikel ilmiah itu bersifat objektif. Jadi apa yang diteliti itu harus objektif. Ya, di situ apa hasilnya itu harus jujur sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian dikaitkan dengan pengetahuan keilmuan atau di sini biasanya adalah literatur. Kemudian next. Nah, ternyata jenis artikel ilmiah itu ada 3. Ya. Yang pertama, artikel ilmiah hasil pemikiran, bukan hasil penelitian. Nah, biasanya Bapak Ibu kita kalau mau mengaji beberapa hasil pemikiran itu biasanya gini judulnya, studi literatur model pembelajaran yang sekarang marak ya, pendekatan saintifik ya, misalnya model pembelajaran problem based learning. Ya, itu sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu di dalam dunia pendidikan ya. Jadi kita mengkaji beberapa literatur terkait model pembelajaran problem based learning. Jadi itu nanti ya hasil pemikiran sesuai dengan hasil penelitian dari beberapa yang sudah melakukan penelitian terdahulu. Atau misalnya judulnya meta-analisis hasil belajar tingkat SMP. Jadi di situ kita menganalisis hasil belajar tingkat SMP, misalnya diambil saja Kabupaten Ngawi. Sehingga SMP dari beberapa sampel di Kabupaten Ngawi kita analisis, oh ternyata hasil belajar tingkat SMP mata pelajaran fisika di Kabupaten Ngawi itu rendah seperti itu. Terus yang kedua, artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, sedangkan hasil penelitian ini, Bapak Ibu, kita terjun di lapangan. Biasanya ini Bapak Ibu guru ya yang melaksanakan penelitian tindakan kelas. Kenapa sih melakukan PTK? Karena ada permasalahan di dalam kelas yang Bapak Ibu ajar. Nah, jadi di sini nanti ini termasuk kategori artikel ilmiah hasil penelitian. Bisa meneliti hasil belajar, bisa meneliti sikap, bisa meneliti keterampilan proses, dan lain-lain. Terus kemudian ya, artikel ilmiah populer lah. Ini sebenarnya sesuatu yang baru ya di dunia pendidikan. Karena apa? Kalau di dunia pendidikan itu biasanya kita masuknya pada jenis ke-1 dan ke-2, yaitu artikel ilmiah hasil pemikiran dan artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, sedangkan artikel ilmiah populer itu apa ya, Bu? Nah, artikel ilmiah populer itu
sejenis artikel dengan bahasa yang populer. Bahasa yang populer itu gimana ya? Misalnya begini judulnya, pengaruh perasan daun sambung nyawa terhadap kadar kolesterol. Wah, di sini ada kalimat, ada sebuah kata perasan, daun sambung nyawa. Jadi tidak mengenal tingkat usia, tidak hanya di dunia pendidikan saja ya, bahkan ini di tingkat umum semua orang pun akan baca. Lah, terus ini gimana publish-nya? Lah, biasanya artikel ilmiah populer itu dipublish, dimuat di mana? Di media massa, di surat kabar, di majalah tabloid, atau biasanya kan sekarang kan kita kan sudah di zamannya era digital ya, biasanya di media online seperti itu. Bagaimana tata bahasanya untuk artikel ilmiah populer ini? Bahasanya ya bahasa Indonesia, bahasa jurnalistik, bahasa yang mudah dimengerti untuk semua tingkatan. Jadi semua bisa mengerti seperti itu. Oke, next. Lah, ini penjelasan dari artikel ilmiah hasil pemikiran tadi ya, ternyata di belakang udah dijelaskan. Merupakan tulisan ilmiah yang membahas suatu masalah yang digaji berdasarkan penulis. Kedua, penulis mengutarakan gagasannya berdasarkan kajian dan teori-teori fakta yang relevan. Namun, kalau yang namanya hasil pemikiran, kita tidak harus terjun di lapangan. Cukup hasil pemikiran, kita mencari literatur yang ada, seperti itu bisa dibuat. Biasanya artikel hasil pemikiran ini lebih mudah. Karena apa? Kita literatur yang ada itu kita kaji, seperti itu, kemudian bisa kita menyimpulkan semua itu berdasarkan literatur yang ada. Lah, sistematika artikel ilmiah hasil pemikiran itu apa saja? Lah, itu tadi sebenarnya sama aja ya, terdiri dari bagian pendahuluan, bagian isi, bagian penunjang, seperti itu. Hampir semua sama. Oke, next. Nah, kemudian artikel ilmiah hasil penelitian. Nah, merupakan laporan hasil penelitian yang dikemas sedemikian rupa sehingga menjadi sajian yang menarik untuk dibaca. Ini biasanya kalau di bidang pendidikan ya Bapak Ibu ya, ini bisa berupa skripsi, atau tesis atau disertasi. Jadi kebanyakan kalau di dunia pendidikan, khususnya Bapak Ibu guru, itu langsung terjun di lapangan. Jadi meneliti yang ada di lapangan. Ini namanya nanti bisa gaya penulisannya itu harus resmi, beda dengan yang artikel ilmiah populer tadi. Oh, kemudian next. Nah, sedangkan sistematika artikel hasil penelitian ini sudah tidak asing lagi ya. Kemarin juga sudah dijelaskan ya. Bagian pendahuluan terdiri dari judul, abstrak Indonesia atau Inggris. Ini tidak harus ada Inggrisnya, seperti menyesuaikan di mana kita mempublishkan artikel kita. Bahkan ada yang menggunakan semuanya, tidak hanya abstraknya saja, namun semua kontennya itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi, terus terdiri dari kata-kata kunci. Tadi misalnya kita, kalau Bapak Ibu guru judulnya gini, peningkatan hasil belajar siswa melalui model X. Lah, itu nanti kata-kata kuncinya ya kata-kata kunci yang ada di judul itu. Berarti apa? Hasil belajar dan model X tadi. Lah, bagian isi ini terdiri dari 4 pendahuluan yang biasanya latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kajian teori yang singkat dan relevan. Ini ada bab 1, bab 2, seperti itu. Jadi, terus kemudian untuk metode penelitiannya menyesuaikan apa judulnya ya. Terus untuk yang hasil penelitian dan pembahasan ini biasanya ada di bab 4 dan bab 5. Dari 1 sampai bab 4 dan 5 itu diberikan simpulan dan saran. Ini saya kira untuk Bapak Ibu tidak asing lagi ya dengan. Mohon maaf Ibu, waktu sampun selesai. Oh gitu, oke, next Pak. Oke, terima kasih. Sedikit materi dari saya. Ya, itu ya dari
beberapa materi dari 4 kaprodi nggih. Sebenarnya masih ada 1 kaprodi lagi. Kemudian nanti akan disambung lain waktu. Di akhir, di penutupan nanti, insya Allah jam 3 nanti. Nggih. Ini nanti sedikit materi bisa digunakan untuk bahan untuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi bimbingan. Jadi mohon nanti ikuti jadwal yang sudah kami share. Nggih. Yang sudah kami share, yang pertama kita nanti ada bimbingan tentang judul, dan seterusnya itu mohon diikuti dengan